Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, dengan Yeni Cahyani SEMM. Pada materi pertemuan kita kali ini adalah terkait tentang bahan ajar dan rubrik penilaian. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan ringkasan bahan ajar dan juga rubrik penilaian. Dan poin-poin yang akan kita bahas diantaranya adalah: satu, bagaimanakah tahap pengembangan pada bahan ajar? Yang kedua, bagaimanakah teknis penyusunan bahan ajar? Yang ketiga, bagaimanakah bentuk lembar evaluasi bahan ajar? Dan yang keempat adalah terakhir, rubrik atau kriteria penilaian bahan ajar. Kalau kita lihat pada tahap pengembangan bahan ajar, ada hal yang harus kita pahami terkait tentang bahan ajar. Pertama, apa sih bahan ajar itu? Kalau kita lihat dari berbagai literasi pengertian, bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun terkait dengan jenis bahan ajar, diantaranya adalah jenis mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, multimedia interaktif, dan juga terdapat yang bisa menggunakan seperti website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Itu kalau kita lihat dari jenisnya. Lalu apa sih fungsi bahan ajar? Kalau kita lihat dari berbagai literasi, di antara yang menurut Prastowo dalam Lestari, itu mengatakan ada 3 macam jenis atau fungsi dari bahan ajar. Yang pertama, dia merupakan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Yang kedua, sebagai pembelajaran individual. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan ajar dalam kelompok. Nah, jenis bahan ajar ini biasanya kalau kita bagi-bagi kembali berdasarkan jenisnya dilakukan dalam berbagai cara oleh para masing-masing ahli. Nah, dari semua sudut pandang para ahli ini akan kita bagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah jenis bahan ajar cetak, contohnya buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua adalah bahan ajar non cetak, contohnya apa? Yang saat ini sudah terus dikembangkan dari mulai yang sangat sederhana sekali sampai dengan bahan ajar yang bentuknya diam dan display, baik itu video, audio, ataupun OHT. Nah, itu yang terkait dengan jenis bahan ajar. Lalu bagaimana dengan karakteristik bahan ajar? Menurut Widodo dan Jasmani dalam Lestari ada berbagai karakteristik dalam bahan ajar. Ada yang disebutnya self-instruksional, ada yang disebutnya self-content, ada yang disebutnya stand-alone, ada yang disebutnya adaptive, ada yang disebutnya user-friendly. Artinya, karakter-karakter bahan ajar itu ada yang sifatnya itu kita memang diberikan kemudahan kepada kepada anak-anak didik kita, dalam hal ini mahasiswa, untuk belajar sendiri. Ada juga yang bentuknya saling berkolaborasi kalau dilihat dari karakter tersebut. Nah, berikut adalah pengembangan bahan ajar. Kalau kita lihat pengembangannya, dalam pengembangannya perlu membangun sebuah situasi pembelajaran yang dinamis. Kenapa harus dinamis? Agar tercapai tujuan pembelajaran. Sehingga apa? Pada saat kita sudah memilih sebuah bahan pembelajaran dan media serta alat evaluasi yang digunakan, maka nanti akan ada interaksi dalam pembelajaran. Kenapa? Inilah kemampuan kita dalam mengolah kelas. Di situ muncullah karakter-karakter pesan pembelajar akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Dan hal ini dilakukan adalah pada saat seseorang tenaga profesional betul-betul sudah memahami bagaimana dia mampu mengembangkan bahan ajar yang dinamis. Apa sih tujuan pengembangan bahan ajar? Kalau kita perhatikan, diantaranya adalah agar sesuai dengan tuntunan kurikulum. Yang kedua, merupakan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah sebagai alternatif bahan ajar selain buku teks. Dan terakhir adalah agar kita mudah dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan prinsip pengembangan bahan ajar? Itu ada 3. Yang pertama adalah relevansi, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah edukasi. Relevansi artinya apa? Sangat adanya kesesuaian antara pencapaian CP-nya. Yang kedua, keajekan atau konsisten. Betul-betul keajekan ini antara bahan ajar dengan CP itu harus dikuasai oleh mahasiswa. Dan yang ketiga adalah adekuasi atau kecukupan. Cukup membantu mahasiswa menguasai CP tersebut, sehingga tidak boleh terlalu sedikit ataupun tidak boleh terlalu banyak. Kalau kita lihat dalam langkah pemilihannya, ternyata pada saat kita melakukan sebuah langkah pemilihan bahan ajar, kita harus mengetahui dulu nih CP-nya, rujukannya. Kemudian kita identifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Kemudian terakhir adalah kita harus memilih bahan ajar yang relevan dan teridentifikasi. Terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Kalau kita lihat pada sumber bahan ajar,
Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, harus memenuhi pengetahuan. Yang kedua, harus memenuhi keterampilan. Yang ketiga, harus memenuhi nilai atau sikap. Jadi bahan ajar itu memang betul-betul berdasarkan itu pengetahuan tertulis di situ. Pengetahuan itu meliputi apa saja, bisa menyebutkan, bisa dilihat, gitu ya. Konsepnya jelas, identifikasinya jelas, kemudian prinsipnya juga ada, prosedurnya juga ada. Keterampilan, kalau kita lihat dalam keterampilan, maka kemampuan mengembangkan ide, kemudian memilih bahan, serta menggunakan peralatan. Terakhir adalah bagaimana bahan ajar tersebut mampu kita purkan dalam bentuk penilaian sikap yang memunculkan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, semangat untuk bekerja sama. Nah, itulah beberapa ruang lingkupnya. Nah, sekarang kita akan lihat skop itu apa aja, ruang lingkupnya itu apa aja, agar bahan ajar itu betul-betul dinamis gitu. Adanya sebuah keluasaan. Jadi memberikan sebuah gambaran materi yang benar-benar bisa menggambarkan bahwa materi itu masuk dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah kedalaman atau deep. Kalau tadi adalah keluasan atau wide, yang sekarang adalah deep atau kedalaman. Seberapa detail sih konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui urutan dalam bahan ajar. Setidaknya ada dua hal. Pertama, melalui pendekatan prosedural. Itu mengambil langkah-langkah secara urut. Yang kedua adalah pendekatan hierarki, menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah ke sulit, dari yang sederhana ke kompleks. Itu urutan dalam menentukan bahan ajar. Nah, lalu bagaimana tadi penyusunan buku pada bahan ajar? Di antaranya adalah buku atau bahan ajar tersebut adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada pelajaran tertentu. Dan buku itu harus punya beberapa karakter. Karakter itu ada 4. Yang pertama, sumber materi ajarnya jelas. Yang kedua, adanya referensi bahan baku atau pelajaran tertentu. Yang ketiga, disusun sistematis dan sederhana. Dan terakhir adalah terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, kalau kita lihat pada buku bahan ajar itu harus betul-betul menggambarkan sebuah keamanan nasional. Maksudnya apa? Isi, cara penyajian, bahasa, dan ilustrasi itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, isi buku ajar itu harus dalam menyusunnya itu harus betul-betul sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan IFTEK, dan terakhir adalah kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan, sehingga nanti akan sangat sesuai dengan tahapan-tahapannya. Lalu bagaimana kalau tadi kita sudah bahas tuh ya terkait tentang tahap dan juga pengembangan bahan ajar, sekarang bagaimana kita melakukan sebuah evaluasi atau penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian adalah mengambil sebuah keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran yang baik atau buruk. Artinya sifatnya itu kualitatif, artinya pernyataan naratif dalam sebuah kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar itu sangat penting dalam rangka apa? Untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Dan penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kalau kita lihat sirkulusnya ini terlihat sekali ya, ada rancangan, ada pembelajaran, ada luarannya. Dan semua ini kalau kita lihat dalam rancangan, pembelajaran, dan luarannya ini harus selalu mengalami sebuah evaluasi program pembelajaran. Di sini terlihat ya paradigma kurikulum itu sebagai sebuah program. Nah, bagaimana penilaiannya? Terlihat pada gambar penilaian bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan pelajar mahasiswa. Ya, artinya sesuai konteksnya. Kalau kita lihat di sini desain pembelajarannya, ada analisisnya, ada desainnya, ada developmentnya, implementationnya, setelah evaluasi. Artinya dari mulai menganalisis, mengidentifikasi CPL yang dibebankan sampai dengan merancang dan menyusun evaluasi sumatif itu betul-betul runut, betul-betul sesuai seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang aspek penting yang dinilai? Itu ada 5. 1, materi. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, keterbacaan. Yang keempat itu teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi. Dan terakhir adalah kebahasaan. Jadi kalau kita lihat kelima-lima ini hal-hal yang penting yang harus kita. Nah, terkait dengan validasinya itu dikembangkan dengan 2 cara. Yang pertama, uji coba keterbacaan. Artinya readability bahan ajar itu bisa nggak dilihat. Yang kedua, penilaian bahan ajar itu secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga adalah uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, kalau kita lihat proses evaluasi di sini luar biasa banyak ya. Ada komponen pelayanan, ada komponen kebahasaan, penyajian, ada komponen kegrafikan, ada juga bahan evaluasi. Di antaranya tampak pada gambar di atas ya, seperti ini.
Nah, ini contoh-contoh lembar evaluasinya, bisa dilihat di sini perwajahan, penggunaan bahasa, ketercenaan ya, ada variabelnya apa, terus nanti kita lihat indikatornya bagaimana, kemudian nanti kita akan lihat hasil evaluasinya, apakah iya atau tidak, contohnya kecermatan isi, valid atau tidak, seperti itu. Nah, dari tabel tadi dapat kita lihat tuh analisisnya terhadap sebuah bahan ajar ya. Setelah itu baru kita hasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan bahwa bahan ajar kita ini sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian terhadap isi dan materi atau tidak. Seperti itu. Nah, ini contoh evaluasi untuk kalau kita ingin melakukan sebuah cetak buku ya, cetak buku. Ratingnya kita lihat apakah dia tinggi, sedang, rendah, atau malah ada komentar. Ini nanti terlihat ya kekuatan dan kelemahan langkah yang direkomendasikan. Dan ini bisa di ratingnya. Kemudian ini lanjutannya. Kemudian hal tadi itu adalah beberapa hal yang perlu diketahui. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan dan materi saya sampaikan ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.